Aku mau bahas sedikit kasus yang lagi viral, yaitu seorang pramugari fake ini ketangkep di bandara. Ini sebenarnya beda company juga sih, tapi agak menarik juga untuk dibahas karena beberapa teman-teman aku tuh pada nge-reply kayak nge-DM gitu, menurut lo tuh gimana tentang ini? Nah, dia sebenarnya bikin salfok juga beberapa komen yang aku baca juga dari beritanya itu kayak kasihan mbaknya karena mbaknya pengen banget jadi pramugari, terus udah pernah kena tipu uang juga dari keluarga, terus biar nggak malu-maluin akhirnya jadinya tuh bohong-bohongan gitu jadi pramugari. Dan sebenarnya nggak sedikit juga yang kayak mendoakan juga semoga mbaknya di kemudian hari bisa lolos buat jadi pramugari gitu ya. Nah, ini dari POV aku sendiri sebenarnya menurut aku nih ya gitu, itu pertama caranya udah salah banget. Jadi pertama kenapa dia itu membayar gitu, aku nggak tahu detail membayarnya itu dalam segi apa, apakah dia maksudnya membayar jalur ordal pakai percepatan yang udah pasti lolos jadi pramugari kah gitu ya, atau ternyata bayar kayak trainingnya itu memang berbayar gitu. Tapi setahu aku tuh untuk seragam yang dia pakai sendiri itu airlinesnya nggak berbayar untuk trainingnya. Setahu aku ada training yang memang dia berbayar, kayak itu kalau nggak salah sampai saat ini masih di Kuwait Airways, itu emang trainingnya berbayar juga. Tapi itu tuh memang official dari company, dan kalau memang dia tuh udah keterima tesnya gitu, udah berhasil melalui tes yang panjang itu. Nah, aku nggak tahu konsep mbaknya ini apakah dia maksudnya tuh ada yang iming-iming kayak masuk pramugari bayar 50 juta, 30 juta tapi udah pasti banget jadi pramugari gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut aku juga banyak yang mendoakan buat dia jadi pramugari di kemudian hari. Tapi ini kayaknya agak sulit juga deh. Karena kenapa? Karena sebenarnya ini kita udah pernah bahas nih tentang trainingnya juga. Di training itu namanya AFSEC, Aviation Security. Sebenarnya mbaknya itu udah melakukan suatu tindak kriminal. Kenapa? Karena maksudnya itu satu, udah unsur penipuan. Jadi dia udah pakai seragam padahal dia tuh bukan part of instansi tersebut gitu. Nah, seragam ini kan sensitif nih. Jadi misalkan kalau ternyata dia menggunakan untuk hal yang tidak diinginkan gimana? Siapa yang akan mencari pertanggungjawabannya? Itu unsur penipuan. Terus yang berikutnya itu juga dia menurut aku agak membahayakan juga sih, kayak faktor gimana ya, kayak itu kan bandara tuh area yang paling sensitif. Kalau kalian perhatiin, transportasi yang paling aman di dunia itu sebenarnya adalah pesawat. Kayak chance untuk amit-amit tapi mengalami kejadian tidak diinginkan itu bisa persentasenya lebih kecil gitu loh. Kalian harus melalui banyak lapisan juga kan screeningnya gitu-gitu. Nah, tapi ini tuh dia tuh udah melanggar itu gitu. Jadi di steril area dia tuh udah melakukan kriminal gitu, ngerti nggak ya maksudnya ya? Sedangkan salah satu syarat untuk menjadi pramugari sendiri dari berkas administrasi itu di Indonesia mengumpulkan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian gitu, bahwa kita nggak pernah melakukan suatu kriminal. Dan aku nggak tahu sih apakah ini akan masuk ke kepolisian atau kayak gimana tindak lanjutnya, itu aku juga nggak paham. Jadi memang guys, kalau misalkan besok kalian punya cita-cita buat jadi apapun itu gitu, please lakukan dengan sesuatu yang halal gitu ya, nggak usah pakai fast track seperti ini. Iya, kalau ternyata memang iming-imingnya itu beneran jadi pramugari gitu, atau jadi apapun itu yang berbayar gitu misalkan. Tapi kalau ternyata nggak jadi gitu kan, malunya udah ada, terus abis itu kayak kecewanya pasti banget. Kalau kalian mau tahu tips-tips buat jadi pramugari juga, aku udah pernah upload banyak banget di konten aku, jadi semoga ini juga cukup membantu, oke?